Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK melakukan akselerasi pada pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian atau PTKL. Ini dilakukan dalam kick-off meeting pendampingan implementasi PAK yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi atau ACLC. KPK menetapkan 3 politeknik PTKL sebagai pendampingan dalam penerapan pendidikan anti korupsi, yakni Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin dari Kementerian Hukum, Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI STTD dari Kementerian Perhubungan, dan Politeknik Statistiska atau STIS dari Badan Pusat Statistik. Ketiga politeknik ini diharapkan dapat menjadi role model bagi PTKL lain dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan akademik. KPK menekankan pentingnya pembenahan data penerima manfaat program perumahan subsidi agar lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik atau BPS, serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengingatkan bahwa validitas dan pembaruan data penerima subsidi harus dijaga agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Pada rapat terbatas pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kemenko Bidang Pangan, KPK menekankan perannya dalam monitoring dan pengawasan tata kelola alih fungsi lahan sawah. Hal ini dilakukan juga atas kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian ATR atau BPN, Kementerian Bappenas, serta pemerintah daerah untuk bersinergi menjaga keberlanjutan lahan sawah demi ketahanan pangan nasional. KPK bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menggelar rapat koordinasi penguatan kepala daerah di Jogja Expo Center atau JEC, Yogyakarta. Rapat yang dihadiri kepala daerah dari 6 provinsi yang tercakup dalam wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsub Wilayah 3 KPK, yakni DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketua KPK, Setio Budianto, menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki komitmen tinggi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Sinergi dengan DPRD dan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel. Rapat koordinasi ini menjadi momentum awal sinergi pencegahan korupsi di tingkat daerah. Diharapkan pemerintah daerah semakin aktif berkoordinasi dengan KPK untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Mengusung tema "Dari Layar Kita Beraksi Berantas Korupsi", KPK melalui Akves kembali membuka ruang bagi sineas dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menyebarkan nilai-nilai anti korupsi melalui film. Anti-Corruption Film Festival tahun ini tidak sekedar menjadi ajang untuk kreativitas, tetapi juga wahana edukasi bagi masyarakat dalam memahami dan melawan korupsi lewat medium yang lebih menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain kompetisi, Akves tahun 2025 juga menghadirkan berbagai program pendukung seperti Movie Day di 8 kota atau kabupaten, collaboration event dengan berbagai institusi budaya, serta capacity building
berupa workshop dan mentorship. Akves tahun 2025 diharapkan menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. KPK melakukan penahanan terhadap JM selaku Komisaris Utama PTPE dan SMD selaku Direktur PTPE dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PTPE. Pada konstruksi perkaranya, dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit LPEI kepada 11 debitur termasuk PTPE ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga 11,7 triliun rupiah. KPK terus berupaya memperkuat integritas para pegawainya, terutama bagi pegawai di lingkungan rumah tahanan KPK. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program series penguatan integritas bagi pegawai rutan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi atau ACLC. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas pegawai, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan tata kelola rutan KPK. KPK menekankan bahwa integritas tidak hanya sekadar slogan, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan, terutama di lingkungan yang memiliki tantangan tinggi seperti rutan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Untuk itu, KPK berkomitmen untuk terus memfasilitasi penguatan integritas bagi pegawai rutan dengan melibatkan narasumber kompeten dari berbagai bidang. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Maret tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.